Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana kami akan membahas tentang materi zakat sebagai sumber kekayaan atau sumber keuangan negara. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama adalah Ivan Lindra Wijaya, yang kedua adalah Kevin Jonathan, yang ketiga adalah Abdul Qadir, yang keempat adalah Anggun Silviana Sari, dan kelima adalah saya sendiri, Bima Riansah. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Bima Riansah. Baiklah, kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu adalah sumber kekayaan negara menurut Islam. Di dalam Islam itu, sumber kekayaan negara itu bersumber dari 6. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah ghanimah, yang ketiga adalah khumus, yang keempat adalah fa'i, yang kelima adalah jizyah, dan yang keenam adalah kharaj. Kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat itu dapat berupa, pertama adalah uang tunai, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistem penunaiannya yang bersifat wajib atau obligatory zakat system. Sedangkan tugas negara adalah sebagai amil atau pengumpulnya saja. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi golongan orang kaya untuk memperimbangkan hartanya di antara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara tersebut berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat negara. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka dalam taraf kehidupan yang berkecukupan atau sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah ghanimah. Nah, ghanimah ini merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Itu pada zaman Rasulullah SAW, di mana distribusi hasil ghanimah ini secara khusus telah diatur dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41, di mana pada surah tersebut dijelaskan bahwa 4/5 dari ghanimah tersebut dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam peperangan, sedangkan 1/5-nya lagi diberikan kepada Rasul, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin, dan juga ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern sekarang, pos penerima ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanimah. Yang ketiga adalah khumus. Nah, khumus atau 1/5 bagian dari pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Meskipun demikian, perlu hati-hati dalam penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas seperti pada ayat seperti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Khumus juga bisa diperoleh dari barang temuan atau barang atau harta korun yang teman-teman biasa dengar. Nah, sebagaimana terjadi pada periode Rasulullah SAW. Yang keempat adalah fa'i. Nah, fa'i ini sama dengan ghanimah, namun bedanya sedikit, di mana ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan, sedangkan fa'i tidak dengan pertumpahan darah. Di mana fa'i tersebut menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fa'i adalah pendapatan negara selain dari zakat. Jadi fa'i ini juga termasuk di dalamnya, yaitu dapat berupa kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintahan. Definisi ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah SAW.
Yang kelima adalah jizyah. Nah, jizyah ini merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu, seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi, akan terbebas dari yang namanya jizyah. Nah, bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan penduduk non-muslim akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan minimal atau kehidupan mereka sehari-hari. Sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam, atau sepanjang di mana penduduk non-muslim tersebut masih nurut atau tunduk dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara. Nah, jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya kepada penduduk muslim saja. Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Nah, di mana negara memberikan perlindungan terhadap non-muslim, sedangkan non-muslim harus membayar pajak kepada negara. Ketika non-muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintahan Islam, maka dengan jizyah tersebut bisa menjadi imbalannya. Perlindungan yang dimaksud itu baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk muslim tersendiri yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara seperti zakat. Kalau muslim itu mengeluarkan zakat, sedangkan kalau muslim itu namanya mengeluarkan jizyah. Yang keenam adalah kharaj. Nah, kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, kharaj sebagai pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim, dan pemilik menawarkan untuk mengelola tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi sebagai negara. Bersedia memberikan hasil produksinya kepada negara. Jumlah dari kharaj ini bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Kharaj adalah pajak terhadap tanah yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai pajak bumi dan bangunan. Nah, kharaj ini kalau di Indonesia dikenal sebagai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara sistem kharaj dan sistem PBB adalah di mana kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan atau produktivitas dari tanah dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB. Hal ini bisa jadi dalam sistem kharaj, tanah yang bersebelahan, yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami oleh buah anggur. Mereka harus membayar kharaj yang berbeda. Ya, selanjutnya. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas tentang zakat saja, di mana zakat sebagai salah satu sumber dari kekayaan atau keuangan negara. Di dalam Islam, kata zakat di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 32 kali dalam 32 ayat dan tersebar dalam 29 surah, di mana 3 dalam bentuk nakirah dan 29 dalam bentuk ma'rifah, di mana 10 ayat tersebut tergolong dalam ayat-ayat Makkiyah atau surah atau ayat-ayat yang turun pada kota Mekah, dan 22 ayatnya lagi tergolong dalam ayat-ayat Madaniyah atau surah atau ayat yang turun pada kota Madinah. Kata zakat itu antara lain sebagai berikut, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mula mereka bersedih hati. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu adalah pengertian zakat secara etimologis. Nah, pengertian zakat secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata zaka yang menurut Ahmad Warson Munawawir yang berarti nama. Sedangkan menurut Muhammad bin Ismail Al-Qahlani, zakat berarti perpaduan antara tumbuh dan suci.
Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, zakat memiliki 3 makna, yaitu adalah kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu adalah pengertian zakat secara terminologi. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian zakat secara etimologis. Sekarang kita menjelaskan tentang pengertian zakat secara terminologi. Zakat ialah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya dan bagi pembayarnya, yang selain berfungsi sebagai pembersih diri dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan upaya mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata. Dan menurut istilah dalam Islam, zakat artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, di mana zakat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dari zakat yang nantinya akan dijelaskan oleh saudara Abdul Qadir. Kepada saudara Abdul Qadir, kami persilakan. Dasar hukum zakat dan undang-undang yang mengatur zakat. Dalam sebuah buku fikih Islam yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, maka hukum zakat fardhu ain atas setiap orang yang sudah cukup syarat-syaratnya. Dan pada sejarahnya, zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah yang telah diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77 yang artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. Dan juga terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Dan juga pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Selanjutnya, asas pengelolaan zakat yang secara keseluruhan. Asas tersebut meliputi syariat Islam, yang berarti bahwa zakat harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, harus sesuai dengan kandungan dan tafsiran Al-Quran, hadis, dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, amanah, artinya zakat yang sudah dikeluarkan harus sesuai dengan amanah yang sudah disyaratkan. Kemanfaatan, harta yang sudah dizakatkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan kesejahteraan kepada para penerimanya. Keadilan, artinya harta yang sudah dizakatkan harus dibagikan kepada penerimanya secara adil agar tidak timpang tindih. Kepastian hukum, artinya pengelolaan zakat dilakukan atas dasar hukum dan undang-undang yang telah ditentukan atau ditetapkan. Terintegrasi, zakat yang sudah dikeluarkan terarah untuk dipergunakan. Akuntabilitas, artinya lembaga yang mengurus pengelolaan zakat bertanggung jawab sepenuhnya atas zakat yang sudah dikelola. Selanjutnya, sasaran alokasi anggaran negara dari hasil pengelolaan zakat dapat dikelompokkan ke dalam 3 sektor besar. Yang pertama, sektor pemberdayaan masyarakat lemah meliputi fuqara, artinya menurut Imam Abu Hanifah adalah mereka orang-orang yang memiliki sejumlah uang namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka hidup dalam kesusahan, kesulitan namun tidak mau meminta-minta. Masakin, orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Mu'allaf qulubuhum, orang Yahudi ataupun Nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya. Riqab, artinya para budak. Qarimin, orang-orang yang memiliki hutang. Ibnu Sabil, orang yang sedang berjuang di jalan Allah dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk musafir, menuntut ilmu ataupun sebagainya. Sektor yang kedua yaitu sektor biaya rutin atau amilin. Orang yang bekerja mengurus zakat sedangkan ia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Sektor terakhir, sektor sabilillah atau layanan publik. Orang-orang yang berjuang untuk agama ataupun negara tetapi tidak mendapatkan gaji atau bayaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kak Ivan Lindra Wijaya. Kepada Kak Ivan, kami persilakan. Lanjut masuk ke slide 9. Badan Pengelola Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas
yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas provinsi, dan Basnas kabupaten atau kota. Selanjutnya masuk ke Basnas. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lanjut ke BAZ atau Badan Amin Zakat. Badan Amin Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan Basnas terdiri dari atas 11 orang anggota, yakni 8 orang dari unsur masyarakat, ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, dan 3 orang dari unsur pemerintah atau ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selanjutnya LAZ atau Lembaga Amin Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas dan atau LAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dapat dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Lanjut ke slide 10. Alasan pembentukan Badan Pengelola Zakat. Berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, pengelolaan zakat dibedakan menjadi 2, yaitu Badan Amin Zakat BAS dan Lembaga Amin Zakat LAS LAZ. BAZ didirikan oleh pemerintah. Untuk tingkat nasional dibentuk Basnas oleh Presiden, bahkan rekrutmen keanggotaannya melibatkan DPR. Secara khusus, pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa 1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. 2. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. 3. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Lanjut masuk ke slide 11, anggota Basnas. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang yang sama secara eksplisit menyebutkan bahwa anggota Basnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Basnas merupakan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Walaupun sebagaimana pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri, Basnas tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dari pasal tersebut jelas bahwa Basnas dengan sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Untuk tingkat provinsi dibentuk BAZ provinsi, dan untuk tingkat kabupaten atau kota dibentuk BAZ kabupaten atau kota. Dalam
peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pertama, anggota Basnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 terdiri atas 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Kedua, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Yang ketiga, unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu adalah Anggun Silviana Sari. Kepada saudari Anggun, waktu dan tempatnya kami persilakan. Pembentukan LAS Lembaga Amil Zakat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dari pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa terbentuknya LAS juga atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dasar pendirian dari BAS dan LAS perlu mendapat penekanan dalam studi ini karena akan menjadi landasan bisa atau tidaknya dana yang mereka kelola menjadi bagian dari keuangan negara. Selanjutnya, pembentukan BAS, Badan Amil Zakat. BAS adalah badan yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mengelola zakat dengan memahami keterkaitan antar pasal dan antar ayat tersebut. Dapat diketahui bahwa dana yang dikelola oleh BAS merupakan bagian dari keuangan negara. Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perwakilan pemerintah dalam anggota BAS salah satunya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yakni Kementerian Keuangan. Keberadaan pejabat Kementerian Keuangan dalam keanggotaan BAS tentu dimaksudkan agar pengelolaan zakat tersebut memiliki keterkaitan dan sinergi dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, zakat bagian dari sumber keuangan negara. Dari pembahasan tentang pengertian zakat dan pengertian keuangan negara di atas dapat diketahui bahwa secara peraturan perundangan zakat menjadi bagian dari keuangan negara. Dengan peraturan perundangan yang ada tersebut, andai dewasa ini BPK melakukan audit terhadap para pengelola zakat, maka hal itu juga tidak dapat disalahkan. Terkait dengan audit keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 14 unsur-unsur keuangan negara telah diuraikan sebelumnya dan zakat masuk menjadi salah satu unsur keuangan negara tersebut. Dengan demikian, audit terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAS dan LAS oleh BPK telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Salah satu nilai positif yang dapat diperoleh pemeriksaan atau audit pengelolaan zakat oleh BPK tersebut akan menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sehingga umat semakin besar kepercayaannya terhadap lembaga pengelolaan zakat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kak Kevin Jonathan. Kepada Kak Kevin, waktu dan tempatnya kami persilakan.
menjelaskan apakah pengelolaan zakat sebagai sumber keuangan negara telah dilakukan di Indonesia. Pengelolaan zakat yang menjadi bagian dari keuangan negara merupakan hal yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Sebagian masyarakat mempertanyakan, bagaimana mekanisme pengelolaan tersebut? Mungkinkah peraturan perundangan di berbagai keuangan negara dewasa ini dapat memfasilitasi kepentingan tersebut? Di antara ciri bahwa zakat telah menjadi bagian keuangan negara adalah masuknya zakat sebagai bagian dari penerimaan atau pengeluaran negara, sehingga di antara mekanisme ini ada pengelolaan dana potongan pihak 3 atau PFK yang berupa iuran wajib pegawai. Model PFK dapat dijadikan alternatif pertama mekanisme pengelolaan zakat apabila zakat dimasukkan sebagai bagian dari keuangan negara. Oke, selanjutnya, dikemanakan dana dari zakat tersebut? Pada setiap kurun waktu tertentu, misalnya setiap akhir bulan, dana zakat tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pemegang rekening kas negara atau kuasa bendahara umum negara ke Basnas untuk dikelola ataupun didistribusikan kepada para mustahik. Distribusi tersebut tetap harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa program pemberdayaan mustahik. Dengan mekanisme ini, maka Basnas dapat menarik zakat yang belum dicairkan dan tetap tersimpan dengan aman dalam rekening kas negara. Selanjutnya ialah dipergunakan untuk apa dana zakat tersebut selain disalurkan ke mustahik dan keuangan negara. Dana zakat diperlakukan sebagai dana BLU, dengan kata lain sebagai pengelola zakat. Basnas diposisikan sebagai badan layanan umum yang secara struktur berada di dalam pemerintahan. Badan layanan umum atau BLU merupakan instansi yang diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana yang diterimanya secara langsung tanpa harus mencetorkannya terlebih dahulu ke rekening kas negara. Oke, selesai. Nah, hanya itu yang dapat dari kelompok 2 sampaikan. Pada pembuatan materi kali ini, kami dari kelompok 2 mengutip dari beberapa sumber, yaitu kami juga mengambil dari beberapa jurnal dan juga buku fikih Islam, di mana teman-teman atau ibu dapat lihat pada slide yang sudah kami cantumkan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami menjelaskan materinya dan dalam pembuatan videonya juga. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, dan jika dari kawan-kawan semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nanti silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.